Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yaitu peer-to-peer lending. Pertama-tama perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Marcelino Angelo dengan NIM C201211102. Lalu Fitri Baco dengan NIM C201222103. Lalu ada Zalfa Azahra dengan NIM C2012273. Dan yang terakhir ada Masita Nur dengan NIM C201191450. Baik, pertama-tama kita masuk dulu pada pengertian cara kerja dan juga proses peminjaman pada peer-to-peer lending yang akan dibawakan oleh teman kita Marcelino Angelo. Perkenalkan, nama saya Marcelino Angelo, NIM saya C201211102. Saya anggota kelompok 4 dan saya akan menjelaskan tentang apa itu peer-to-peer lending, bagaimana cara kerjanya, serta proses peminjaman di platform peer-to-peer lending. Nah, kalau gitu langsung saja. Apa itu peer-to-peer lending? Peer-to-peer lending itu atau peer-to-peer lending adalah sistem pinjaman di mana individu atau bisnis meminjam uang langsung dari pemberi pinjaman tanpa melalui platform online, tanpa melalui bank atau lembaga keuangan tradisional. Nah, platform P2P ini menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman. Mereka menetapkan suku bunga dan mengolah resiko serta proses pembayaran. Peminjam akan mendapatkan akses ke dana dengan syarat yang lebih fleksibel, sementara pemberi pinjaman akan memperoleh keuntungan melalui bunga. Namun, P2P lending juga memiliki resiko, terutama terkait dengan potensi gagal bayar oleh si peminjam. Selanjutnya di slide ini bagaimana cara kerja P2P lending. Nah, di slide ini ada 4 komponen, yaitu platform P2P lending, pemberi pinjaman, ada perjanjian pinjaman, dan peminjam. Nah, keempat komponen ini saling terhubung secara dinamis sehingga menciptakan ekosistem keuangan yang saling mendukung. Kalau gitu langsung saja saya akan menjelaskan mengenai 4 komponen tersebut. Nah, pertama itu adalah platform P2P lending. Nah, platform ini berfungsi sebagai perantara antara pemberi pinjaman dan peminjam. Platform ini menyediakan ruang aman dan transparan untuk proses peminjam, menganalisis kelayakan kredit, serta menetapkan suku bunga. Mereka juga merancang perjanjian pinjaman, dan platform akan memperoleh pendapatan dari biaya yang dikenakan pada pemberi pinjaman. Biasa disebut juga dengan biaya admin. Yang kedua ada pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman ini adalah merupakan individu atau suatu perusahaan yang menginvestasikan dana mereka melalui platform dengan harapan mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman. Mereka bergantung pada platform untuk menyediakan informasi mengenai peminjam dan pengelolaan pembayaran. Pemberi pinjaman terkait atau terikat pada perjanjian yang dibuat oleh platform untuk memastikan pengembalian modal dan bunga. Yang ketiga ada perjanjian pinjaman. Nah, perjanjian pinjaman ini merupakan dokumen hukum yang mengikat antara pemberi pinjaman dan peminjam. Di sini merinci syarat-syarat pinjaman seperti jumlah dana, tenor, bunga, dan jadwal pembayaran. Nah, perjanjian ini melindungi hak kedua belah pihak, memberikan kepastian hukum. Dan yang terakhir ada peminjam. Nah, peminjam ini merupakan individu atau bisnis yang mencari dana melalui platform P2P. Mereka menggunakan platform untuk mendapatkan akses ke pinjaman dan terikat untuk membayar kembali pinjaman sesuai perjanjian. Jika terjadi gagal bayar, perjanjian pinjaman akan melindungi hak pemberi pinjaman. Nah, keempat elemen ini saling berhubungan dengan platform sebagai pusat yang mengelola dan memastikan kejelasan serta kepastian dalam setiap transaksi. Nah, untuk di slide selanjutnya ini saya akan memberikan penjelasan bagaimana cara peminjaman di platform P2P lending dari tahap pendaftaran hingga pengembalian pendanaan. Yang pertama itu ada di tahap pendaftaran. Nah, di sini peminjam dan pemberi pinjaman kedua belah pihak harus mendaftar di platform P2P lending dengan membuat akun dan melengkapi informasi yang diperlukan. Nah, untuk peminjam biasanya diminta untuk mengisi data pribadi, informasi keuangan, serta alasan dan tujuan pinjaman. Nah, untuk pemberi pinjaman juga diharapkan perlu mendaftar dan memverifikasi identitas mereka serta menambahkan dana yang akan divestasikan. Selanjutnya ada penilaian kredit. Nah, di tahap kedua ini terdapat 2 poin, yaitu evaluasi peminjaman dan rating resiko.
Apa itu evaluasi peminjam? Nah, evaluasi peminjam itu dilakukan setelah melakukan pendaftaran. Platform akan melakukan penilaian kelayakan kredit peminjam. Penilaian ini didasarkan pada berbagai faktor, termasuk riwayat kredit. Di sini ada skor kredit, riwayat pinjaman sebelumnya, terus ada penghasilan atau laporan keuangan jika itu adalah sebuah bisnis, dan yang terakhir akan diminta jumlah dan tujuan pinjaman. Selanjutnya ada rating risiko. Nah, di sini berdasarkan hasil penilaian tadi, platform akan memberikan rating risiko kepada peminjam. Rating ini membantu pemberi pinjaman menilai risiko yang terlibat. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi juga suku bunga yang ditetapkan. Nah, yang ketiga ada penawaran dan pendanaan. Nah, penawaran pinjaman. Setelah penilaian selesai, platform akan menampilkan penawaran pinjaman di marketplace mereka. Peminjam dengan rating risiko dan suku bunga yang telah ditetapkan akan menunggu dan akan menunggu pemberi pinjaman yang tertarik untuk mendanai pinjaman mereka. Pemberi pinjaman di sini tinggal memilih. Pemberi pinjaman dapat melihat informasi tentang jumlah pinjaman, suku bunga, tujuan, dan rating risiko. Lalu mereka dapat memilih apakah mereka ingin mendanai pinjaman tersebut atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada crowdfunding. Nah, di sini biasanya satu pinjaman itu seringkali didanai oleh beberapa pemberi pinjaman yang bersama-sama memberikan dana hingga total dana yang diperlukan tercapai. Nah, yang selanjutnya ada pencairan dana. Nah, di sini jika pinjaman mendapatkan pendanaan penuh, platform akan memproses pencairan dana. Peminjam akan menerima dana sesuai jumlah yang diajukan dan akan dikurangi biaya layanan jika ada. Nah, yang selanjutnya sebelum pencairan itu akan perlunya disepakati perjanjian pinjaman, termasuk suku bunga, tenor, dan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan. Ini merupakan kontrak yang mengikat antara peminjam dan pemberi pinjaman. Setelah semua persyaratan terpenuhi, dana pinjaman akan ditransfer ke akun peminjam. Nah, di tab kelima ada pelunasan pinjaman. Di sini peminjam mulai membayar kembali pinjaman dalam bentuk cicilan yang mencakup pokok dan bunga. Pembayaran ini dilakukan secara berkala, biasanya bulanan sesuai dengan jadwal yang disepakati dalam perjanjian. Platform P2P bertindak sebagai perantara, menyalurkan pembayaran, dan peminjam sebagai perantara menyalurkan pembayaran dan peminjam ke pemberi pinjaman. Platform juga mencatat semua transaksi dan menyediakan laporan untuk peminjam dan pemberi pinjaman. Yang keenam ada pengembalian pendanaan. Nah, di sini pemberi pinjaman menerima pengembalian secara berkala yang terdiri dari pokok dan bunga sesuai bagian yang mereka investasikan dan pinjaman. Pengembalian ini langsung masuk ke akun pemberi pinjaman di platform. Dan selanjutnya ada opsi reinvestasi atau penarikan. Nah, pemberi pinjaman dapat memilih untuk menarik dana mereka atau menginvestasikannya kembali ke pinjaman lain di platform untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih lanjut. Dan yang terakhir ada skenario gagal bayar. Di sini ada mitigasi risiko. Jika peminjam gagal membayar pinjaman, platform P2P biasanya memiliki langkah-langkah mitigasi seperti dana perlindungan atau proses penagihan khusus. Namun pemberi pinjaman tetap menanggung risiko kehilangan sebagian atau seluruh dana jika peminjam tidak dapat melunasi pinjaman tersebut. Teman-teman, sekarang kita masuk pada tujuan dan juga fungsi dari P2P lending yang akan dibawakan oleh teman kita Zalfa Azahra. Selanjutnya, tujuan yang terpenting dari peer-to-peer pertama meningkatkan akses pembiayaan, di mana akses ini lebih luas kepada individu atau bisnis yang kesulitan mendapatkan pinjaman. Yang kedua ada mempercepat proses pemberian pinjaman, di mana proses ini lebih cepat juga karena menggunakan teknologi untuk memfasilitasi transaksi langsung antara pemberi dan penerima pinjaman. Yang ketiga ada menawarkan suku bunga yang kompetitif, di mana memberikan suku bunga yang lebih rendah itu untuk peminjam
dan lebih tinggi, menawarkan suku bunga yang kompetitif, memberikan suku bunga yang lebih rendah untuk peminjam dan lebih tinggi untuk pemberi pinjaman dibandingkan dengan produk perbankan tradisional lainnya. Yang keempat, ada mendukung inklusi keuangan, di mana membantu memperluas suatu layanan keuangan kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank atau lembaga keuangan formal. Yang kelima, ada memfasilitasi investasi, di mana memberikan kesempatan berinvestasi untuk individu dengan cara meminjamkan uang mereka. Ada beberapa fungsi utama dari peer-to-peer lending tersebut. Yang pertama, perantara, di mana perantara itu menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman melalui platform digital dengan mempermudah kedua belah pihak untuk bertemu dan bertransaksi secara langsung. Yang kedua, ada pengelola pinjaman, yaitu mengelola pinjaman termasuk pengeluaran dana dari pemberi pinjaman dan pembalian cicilan atau pembayaran dari peminjam ke pemberi pinjaman. Dia ada evaluasi risiko, di mana evaluasi ini juga salah satu fungsi penting platform dengan melakukan analisis kredit untuk menilai risiko peminjam. Yang keempat, ada transaksi informasi. P2P Lending memberikan akses kepada pemberi pinjaman untuk melihat data dan informasi tentang calon peminjam termasuk profil risiko, tujuan peminjaman, dan catatan kredit. Yang kelima, ada fasilitas investasi, di mana bagi pemberi pinjaman, peer-to-peer lending juga berfungsi sebagai fasilitas investasi yang memungkinkan mereka mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi daripada produk tabungan tradisional. Fungsi-fungsi tersebut dapat membantu akses pembiayaan bagi individu atau suatu bisnis. Materi selanjutnya yaitu manfaat, kelebihan, dan kekurangan yang akan dibawakan oleh teman kita Mas Sita Nur. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan terkait manfaat dari peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending sendiri memiliki dua manfaat yang dapat kita lihat dari dua sisi, yaitu manfaat untuk peminjam dan manfaat untuk pemberi pinjaman. Bagi peminjam, manfaat dari peer-to-peer lending sendiri yaitu proses pengajuan peminjaman lebih mudah dan cepat, serta cenderung tidak menggunakan jaminan. Sedangkan melalui sistem peer-to-peer lending ini, pemberi pinjaman dapat dipermudah dalam bentuk mendiversifikasi pendanaan, sehingga dapat memberikan kesempatan yang lebih besar untuk meraup keuntungan. Baik, untuk selanjutnya kita masuk pada pembahasan kelebihan dan kekurangan dalam sistem peer-to-peer lending. Dalam segi aksesibilitas, peer-to-peer lending memberikan kemudahan dalam segi akses keuangan untuk individu ataupun UMKM yang sulit memenuhi persyaratan di perbankan. Kelebihan yang kedua yaitu prosesnya yang cenderung lebih cepat. Pinjaman peer-to-peer lending ini adalah cara yang paling nyaman dan cepat dan berpotensi lebih terjangkau untuk mendapatkan pinjaman atau laba yang lebih tinggi untuk investasi. Selanjutnya, kelebihan yang dimiliki dari peer-to-peer lending yaitu suku bunga yang kompetitif. Karena platform ini dapat menghilangkan lapisan perantara seperti bank, biaya operasional yang lebih rendah dapat diteruskan kepada peminjam dalam suku bunga yang lebih baik. Poin selanjutnya yaitu diversifikasi investasi. Bagi pemberi pinjaman, peer-to-peer lending dapat memungkinkan diversifikasi investasi lebih mudah, seperti mengalokasikan dana ke beberapa pinjaman yang berbeda, serta mengurangi risiko kekurangan pada portofolio. Yang selanjutnya adalah transparansi. Banyak platform peer-to-peer lending menawarkan transparansi yang tinggi dengan memberikan informasi terperinci tentang peminjaman, risiko yang terkait, dan persyaratan peminjaman. Ini akan membantu pemberi pinjaman membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi. Lanjut di kelebihan yang terakhir yaitu inklusi keuangan. Peer-to-peer lending membuka pintu untuk individu yang mungkin tidak memiliki akses untuk layanan keuangan tradisional. Ini termaksud peminjam yang memiliki riwayat kredit yang terbatas atau kurangnya jaminan. Selanjutnya, peer-to-peer lending memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama yakni resiko kredit. Yang perlu diperhatikan dari resiko kredit peer-to-peer lending ini adalah kemungkinan peminjam yang tidak mampu mengembalikan dana yang dipinjam
dan dapat memberikan kerugian bagi si pemberi pinjaman. Poin kekurangan yang kedua yaitu kurangnya regulasi pada sistem peer-to-peer lending. Misalkan, tidak ada aturan atau sanksi khusus yang dikenakan bagi peminjam ataupun pemberi pinjaman. Dan dapat diartikan tidak ada perlindungan untuk nasabah ataupun korban. Serta kurangnya regulasi ini dapat memicu adanya perusahaan peer-to-peer lending yang beroperasi secara ilegal. Selanjutnya yaitu volatilitas dalam sistem peer-to-peer lending. Yang dapat kita lihat dari poin kekurangan ini yaitu ketidakpastian ekonomi. Meskipun pasar yang tidak volatif cenderung terlihat lebih stabil, ketidakpastian yang mendasari pasar dan kondisi ekonomi dapat muncul, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk mengembalikan atau membayar dana pinjamannya. Poin kekurangan yang selanjutnya pada sistem peer-to-peer lending yaitu ketidakpastian hukum. Poin ini dapat kita telusuri dalam beberapa hal. Yang pertama adalah regulasi hukum yang berubah-ubah. Perubahan regulasi ini dapat mempengaruhi platform dan kepastian hukum bagi pemberi pinjaman ataupun peminjam. Selanjutnya, resiko privasi dan data menjadi tidak aman. Karena platform peer-to-peer lending cenderung sering memberikan dan mengumpulkan data pribadi dari peminjam. Contoh lain dari ketidakpastian hukum dalam sistem peer-to-peer lending yaitu kontrak yang tidak jelas. Ketidakjelasan dalam proses peminjaman antara peminjam dan pemberi pinjaman dapat menimbulkan sengketa, terutama jika syarat-syaratnya tidak diatur dengan baik. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk pada syarat-syarat untuk menjadi peminjam atau borrower pada peer-to-peer lending. Nah, syarat yang pertama yaitu wajib warga negara Indonesia. Kenapa demikian? Karena kebanyakan platform peer-to-peer lending ini memang hanya melayani WNI. Mengingat peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu memang lumayan ketat terhadap layanan keuangan yang melibatkan warga negara asing. Karena memang tujuannya itu agar menjaga stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia. Itulah kenapa syarat yang pertama dalam menjadi peminjam di peer-to-peer lending yaitu wajib warga negara Indonesia. Lalu yang kedua ada usia dan identitas resmi. Nah, menurut AFPI atau Asosiasi Fintech Perdanaan Bersama Indonesia, batas usia untuk menjadi peminjam di peer-to-peer lending itu minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun. Jadi ketika teman-teman sekalian ingin menjadi peminjam itu haruslah berada di kisaran usia 21 sampai 60, tidak boleh di bawah ataupun di atas itu. Dan juga syarat selanjutnya itu harus memiliki identitas resmi, data diri seperti KTP, SIM, akte kelahiran, paspor, termasuk juga alamat email, nomor telepon dan lain sebagainya. Lalu syarat yang ketiga yaitu harus menyertakan status keuangan. Jadi teman-teman ini harus menyertakan kondisi keuangan teman-teman saat itu seperti apa. Seperti mungkin contohnya teman-teman ini mempunyai bisnis. Nah, bisnisnya ini berjalan seperti apa, income dan outcome per bulannya itu berapa, aset dan properti yang teman-teman punya itu seperti apa saja dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu syarat keempat yaitu harus menyertakan juga riwayat kredit. Nah, riwayat kredit ini diperlukan agar platform peer-to-peer lending ini bisa menentukan suku bunga yang akan diberikan pada para peminjam, pada teman-teman sekalian jika ingin meminjam ya. Lalu syarat yang kelima yaitu tujuan pinjaman. Nah, apa yang menjadi tujuan teman-teman sekalian untuk meminjam dana? Apakah untuk modal usaha atau untuk mengembangkan usaha yang sedang berjalan atau untuk investasi, saham, properti, bisa juga biaya kesehatan, biaya pendidikan dan lain-lain. Lalu syarat yang keenam yaitu jaminan. Nah, pada peer-to-peer lending ini sebenarnya jaminan itu sifatnya opsional karena tidak semua platform peer-to-peer lending itu mewajibkan adanya jaminan. Nah, ada juga yang tidak perlu jaminan sama sekali. Nah, itulah kenapa saya bilang jaminan ini sebenarnya sifatnya opsional. Lalu yang ketujuh, syarat yang ketujuh, dalam kondisi finansial yang layak. Nah, kan tidak mungkin contohnya teman-teman mungkin meminjam 50 juta, tapi pendapatan teman-teman sekalian itu hanya 500.000. Nah, itu kan sudah pasti akan sulit begitu untuk membayar pinjaman dan bunganya.
Maka dari itu kelayakan finansial ini. Lalu yang terakhir yaitu batas pinjaman. Nah, setiap platform P2P lending ini memiliki batas pinjamannya masing-masing. Tujuannya itu untuk mengurangi resiko gagal bayar, untuk menjaga keseimbangan juga. Menjaga keseimbangan ini maksudnya platform peer-to-peer lending ini menjaga agar selalu ada dana yang tersedia yang bisa didistribusikan untuk para peminjam. Jadi para peminjam ini tidak kekurangan dana, atau menjaga ya namanya keseimbangan agar dana ini selalu ada, para pemilik pinjaman ini selalu ada, seperti itu kira-kira. Nah, tadi kan sudah dibahas mengenai syarat-syarat menjadi peminjam atau borrower. Nah, sekarang kita akan membahas syarat-syarat untuk menjadi seorang lender atau pemberi pinjaman. Di sini ada beberapa hal yang sebenarnya itu mirip-mirip, seperti yang pertama yaitu sama dengan yang tadi, yaitu wajib warga negara Indonesia. Yang kedua itu minimal usianya itu 21 tahun tanpa ada maksimum usia. Kalau sebagai pemberi pinjaman ini tidak ada maksimum usia. Lalu yang ketiga adalah memiliki penghasilan atau pekerjaan yang tetap. Yang keempat yaitu sumber penghasilannya itu harus jelas, entah mungkin pendapatannya itu dari bisnis atau kerja di suatu perusahaan atau trader saham dan lain-lain. Nah, yang kelima itu sama juga kayak tadi, harus memiliki identitas resmi. Dan yang keenam adalah wajib memiliki status keuangan yang jelas. Dan yang terakhir adalah memiliki pemahaman tentang resiko investasi, karena sebagai pemberi pinjaman ini kan sama halnya dengan menginvestasikan uangnya kan, kurang lebih seperti itu. Baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk pada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peminjam ketika hendak meminjam dana pada peer-to-peer lending. Nah, jika teman-teman ingin meminjam, langkah pertama yang harus dilakukan itu harus meriset dulu platform mana yang teman-teman akan pilih. Bisa contohnya itu ada Akulaku, Investri, Amarta dan lain-lain. Nah, jika teman-teman sudah memilih, lalu teman-teman itu mendaftar pada aplikasi atau situsnya. Setelah mendaftar ini, teman-teman itu wajib untuk memverifikasi identitas seperti data diri, alamat email, slip gaji, foto diri, atau bahkan foto diri bersama KTP juga, seperti itu. Lalu langkah keempat yaitu menentukan jumlah dan jangka waktu. Di sini teman-teman itu harus menentukan berapa dana yang akan diajukan, dan juga tenornya itu berapa lama, mungkin sebulan, 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan tahunan. Lalu langkah yang kelima yaitu ketika teman-teman itu sudah mengajukan, teman-teman itu bisa menunggu persetujuan dari platform atau dari lender. Lender itu adalah pemberi pinjaman. Nah, jika platform dan lender ini sudah setuju untuk memberikan pinjaman, mereka itu akan menawarkan apa, yaitu suku bunga, dan juga transaksinya itu lewat rekening mana, pencairan dananya itu lewat rekening mana, serta pembayaran bunganya itu bagaimana, entah dia per hari atau per bulan. Lalu yang ketujuh itu, langkah yang ketujuh, nah jika pihak peminjam dan pemberi itu sudah setuju, dua-duanya sudah setuju, maka peminjam ini akan disuruh untuk menandatangani peminjaman, dan kemudian akhirnya dana tersebut akan dicairkan melalui rekening yang sudah disetujui sejak awal. Lalu yang terakhir yaitu peminjam itu harus, setelah meminjam dananya sudah cair, peminjam wajib untuk melunasi pembayaran tersebut sesuai dengan persetujuan awal, sesuai dengan jangka waktu juga yang telah ditentukan. Nah, itulah sekiranya langkah-langkah dari peminjam ketika hendak meminjam dana di platform peer-to-peer lending. Baik, ini kita masuk pada langkah-langkah yang harus dilakukan jika teman-teman sekalian ini hendak menjadi pemberi pinjaman atau lender pada peer-to-peer lending. Nah, yang pertama, teman-teman itu pastinya harus meriset platform peer-to-peer lending mana yang akan teman-teman jadikan sebagai tempat untuk berinvestasi, tentunya yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan teman-teman sekalian. Jadi, teman-teman itu harus mempertimbangkan suku bunganya, berapa biayanya, reputasi dari platform itu bagaimana, seperti itu. Lalu
Yang kedua yaitu setelah menentukan, teman-teman ini bisa langsung mendaftar pada aplikasi atau situs tersebut, lalu melengkapi proses verifikasi identitas dengan mengunggah seperti dokumen, KTP, alamat, NPWP. Pokoknya yang seperti itu tergantung apa yang diminta oleh platform tersebut. Lalu langkah yang ketiga yaitu teman-teman itu bisa menentukan profil resiko untuk memahami jenis pinjaman yang teman-teman ingin biayai dan tingkat resiko yang dapat diterima, seperti resiko likuiditas, resiko kredit, resiko cyber, dan juga resiko-resiko lainnya. Lalu langkah yang keempat yaitu mentransfer dana pada akun lender teman-teman di platform peer-to-peer lending. Nah, pastikan teman-teman ini sudah memahami kebijakan minimum deposit dan biaya terkait yang telah tercatat oleh pada saat teman-teman itu membuat akun, pasti di situ ada syarat dan ketentuannya kan. Nah, di sini ketika di tahap yang keempat yaitu mentransfer dana pada akun lender teman-teman sekalian, teman-teman ini haruslah sudah memahami kebijakan minimum deposit dan biaya yang terkait yang sudah tercatat di syarat dan ketentuan yang di awal, seperti itu. Lalu langkah yang kelima yaitu memilih pinjaman. Jadi dipersilakan untuk teman-teman sebagai lender untuk meninjau daftar-daftar peminjam yang tersedia. Teman-teman itu bisa menganalisis dulu nih profil peminjam, tujuan para peminjam ini meminjam dana itu apa, riwayat kreditnya itu bagaimana. Lalu setelah itu teman-teman silakan pilih akan memberikan pinjaman atau mendanai peminjam yang mana. Nah, lalu langkah keenam yaitu diversifikasi investasi. Nah, untuk mengurangi resiko, alangkah baiknya itu kita mengalokasikan dana kita ke beberapa pinjaman daripada hanya menginvestasikan seluruh dana yang kita punya itu pada satu peminjam. Nah, ini tujuannya apa? Agar untuk meminimalisir kerugian dan juga memaksimalkan keuntungan. Jadi contohnya mungkin teman-teman sekalian punya uang 500 juta lalu mau menginvestasikannya, lebih baik itu mungkin dibagi 5 atau dibagi 10 dan juga dibagi-bagi begitu, mau memilih diversifikasi. Lalu yang ketujuh yaitu pantau investasi. Nah, setelah teman-teman sekalian itu memberikan pinjaman, teman-teman itu bisa memantau perkembangan dan kinerja peminjam itu secara berkala melalui dashboard platform. Jadi teman-teman itu bisa memantau apakah pembayaran dari peminjam ini lancar atau tidak, ada hambatan dan lain-lain. Itu kita bisa memantau semuanya di platform peer-to-peer lending ini. Nah, yang kedelapan yaitu teman-teman akan menerima pengembalian dana. Jadi setelah peminjam itu melunasi pinjamannya, teman-teman itu akan menerima kembali pokok dan juga bunga sesuai dengan jadwal pembayaran yang disepakati. Nah, sebenarnya itu ada satu lagi yaitu evaluasi kinerja. Jadi teman-teman itu secara rutin harus mengevaluasi kinerja investasi yang teman-teman lakukan. Jadi agar teman-teman ini bisa mungkin ingin memakai suatu strategi atau seperti apa yang bisa diperlukan. Jadi teman-teman itu harus mengevaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut teman-teman bisa memilih akan menggunakan strategi yang bagaimana dan seperti apa untuk keberhasilan investasi teman-teman sekalian. Seperti itu. Sekarang kita masuk pada beberapa contoh platform P2P lending. Nah, saya mengambil 4 contoh. Nah, keempat platform ini sebenarnya mirip-mirip. Mereka adalah platform P2P lending yang berfungsi untuk memberikan pendanaan. Cuman hanya saja
Keempat platform ini beda pada fokusnya, seperti platform Investri. Investri ini adalah platform P2P lending yang fokus dalam meningkatkan akses pendanaan bagi UMKM. Sedangkan kalau untuk Amarta, Amarta ini merupakan platform P2P lending yang fokus pada pemberian pinjaman mikro kepada pengusaha kecil, terutama perempuan. Nah, sedangkan kalau untuk modalku ini dia fokusnya ini pada UMKM di berbagai sektor. Mereka menawarkan solusi pembiayaan yang cepat dan mudah bagi setiap pelaku usaha. Nah, contoh yang keempat yaitu Aku Laku. Nah, Aku Laku ini fokusnya pada pembiayaan layanan keuangan yang lebih luas daripada ketiga sebelumnya. Aku Laku ini bisa menawarkan pinjaman untuk konsumsi seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, pembiayaan online lainnya, dan juga salah satu kelebihan dari Aku Laku adalah mereka itu memiliki fitur e-commerce sehingga para penggunanya itu bisa berbelanja apa saja yang penggunanya mau secara kredit. Itulah dia pemaparan materi dari kelompok kami. Di sini saya simpulkan, P2P lending ini merupakan salah satu keuangan mikro yang memungkinkan individu untuk meminjam dan meminjamkan uang secara langsung tanpa perantara bank, memberikan akses yang lebih mudah bagi peminjam dan potensi imbal hasil yang lebih tinggi bagi investor. Tapi meskipun menawarkan kemudahan dan efisiensi, P2P lending ini juga membawa risiko terutama terkait kemungkinan gagal bayar. Oleh karena itu, baik peminjam maupun investor perlu melakukan analisis risiko yang cermat dan memahami regulasi untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan peminjaman maupun investasi. Baik, itulah dia pemaparan materi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.